Kamu nggak ada handphone, nanti aku kasih handphone. Di rumah itu ada wifi, jadi kamu bisa belajar di situ. Tapi orang tuamu boleh nggak ke Semarang? Rumahmu nggak di Semarang ya kan? Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak, pokoknya jaga kesehatan gitu ya, minum vitamin deh. Soalnya kita penyakit tuh nggak ada yang tahu gitu ya, apalagi ini corona gila nggak kelar-kelar. Dari tahun lalu ya, Maret tahun lalu, aduh aku mules. Maret tahun lalu sampai sekarang gitu ya, ini udah mau Maret lagi, udah mau setahun gitu kan. Semoga wabah ini cepat kelar gitu ya, biar kita cepat kembali normal, biar bisa live musikan, biar bisa ke klub lagi, biar bisa makan jajanan pinggir jalan. Aku rindu makan lesehan di pinggir jalan dengan tenang gitu ya, biar ngerti gak sih, kayak sekarang kalau keluar lupa bawa masker tuh kayak kita telanjang. Anjing aku kayak gitu rasanya, nggak enak. Jadi semoga ini cepat kelar gitu ya. Semoga nggak cuman coronanya yang cepat kelar, tapi drama-drama coronanya yang cepat kelar juga gitu ya. Kasian gitu ya. Kemarin itu aku sempat jalan-jalan di daerah Puri di Semarang. Terus tiba-tiba itu pas Sinca aku jalan-jalan. Terus aku lihat ada barongsai keliling. Baru pertama kali aku lihat barongsai keliling. Kalau di Jakarta mungkin punya ondel-ondel keliling. Ini di Semarang ada barongsai keliling di Puri. Tepatnya di jalanan Puri yang agak bergelombang itu, terus deket rel. Terus aku mikirnya gini, wah kalau di Jakarta ada ondel-ondel, di Semarang punya ini apa, barongsai gitu ya. Tapi nilai keeksklusifan kemahalan si barongsai itu jadi turun karena dia keliling gitu ya. Dan itu disebabkan karena corona juga. Karena mungkin jarang pengadaan gathering lagi, acara keluarga, ulang tahun pernikahan. Orang-orang Chinese kan sering ngadain pesta yang gitu-gitu, ulang tahun pernikahan, acara keluarga, manggil barongsai, ngasih angpau dan lain-lain. Iya ya, terus aku mikir iya ya, terus orang-orang yang di barongsai, padahal yang main tuh gak cuman 2 orang di dalam barongsai, kadang ada 3 barongsai, belum yang alat musiknya, belum pelatihnya, belum ininya, belum itunya. Itu baru barongsai doang, gimana yang lain gitu ya. Banyak banget yang terdampak COVID, jualan jadi lebih mengeluarkan modal lebih besar untuk kebersihannya. Kayak sekarang plastiknya harus berlapis-lapis, harus pakai kabel tis yang kayak gitu-gitu. Terus sekarang protokolnya harus ada tempat cuci tangannya apa segala macam. Itu kan tetap nambah dana juga kan. Pokoknya banyak banget yang terdampak. Apalagi pendidikan juga harus lewat daring. Ponakanku itu juga masih sekolah, terus aku nanya, "Kak, sekolahmu nggak ada wacana atau nggak ada pengumuman untuk ini apa masuk sekolah, masuk bukan lewat daring lagi?" Nggak ada. BTW ponakanku itu manggilnya, kalau yang kecil, yang cewek manggilnya tante, tapi kalau yang cowok-cowok 2 ini manggilnya kak, karena waktu dia lahir jarak kita nggak beda jauh. Terus habis itu aku nanya dong, lebih enak sekolah daring ini atau kamu masuk sekolah? Lebih enak daring. Kenapa? Soalnya dapat nilainya lebih gampang. Karena aku bisa searching, bisa googling. Oh oke. Mungkin bagi sekian anak, bagi beberapa kalangan yang mumpuni untuk memfasilitasi anaknya, kayak handphone, laptop, wifi gitu kan. Dan makanan di rumah akan semakin menumpuk karena kita sering di rumah. Untuk orang tua yang bisa memfasilitasi itu, untuk keluarga yang punya fasilitas itu mungkin aman-aman aja gitu ya. Mungkin orang tuanya yang pusing nyari duit lebih gitu ya. Tapi untuk orang-orang atau keluarga yang gak punya fasilitas itu dan kita gak tahu bantuan pemerintah nyampe apa enggak, beneran atau enggak, itu kan pusingnya nauzubillah gitu ya. Gimana anaknya tukang beca, anaknya pemulung, anaknya orang minta-minta, anaknya tukang sapu, anaknya tukang sampah di rumah, yang mungkin HP aja satu keluarga barengan atau mungkin HP nggak punya, harus minjem dan lain-lain tuh, terus gimana gitu kan. Gurunya juga mungkin masih banyak guru yang agak gaptek mungkin ya, maksudnya bukan melek sosial media kayak sekarang-sekarang ini. Mungkin banyak guru yang masih kayak melakukan semuanya secara manual, yang pencatatan, pembukuan apa segala macam, rapot masih pakai kertas dan lain-lain, itu juga kesulitan mungkin guru-gurunya. Banyak aspek yang keserang sama corona. Ini BTW prologku agak panjang nih. Tapi serius kayak pengeluaran kita lebih, walaupun misal aku nih kayak orangnya bukan parnoan, bukan yang sitik-sitik cuci tangan, sitik-sitik adus, tapi gara-gara corona ini tuh jadi kayak insecure. Ini aku udah bersih belum ya? Jadi kayak gitu, yang awalnya tidak terdampak jadi terdampak kayak gitu-gitu kan. Mamaku juga masakannya sekarang iya lebih ribet aja gitu ya.
Hari ini kita akan bacain curhat. Jadi buat kalian yang mau curhat bisa langsung ke 23 Geng. Pokoknya semua link yang resmi, akunnya Adela Wulandari, Suara Adela, 23 Geng, Your Mind, Calon Bunda, itu semuanya hanya ada di YouTube-nya Adela Wulandari, Calon Bunda sama Suara Adela, dan itu di description box itu ada linknya langsung. Itu yang real. Jadi kalau yang lain itu biasanya enggak, itu bodongan gitu ya. Jadi buat kalian yang mau curhat langsung ke situ aja. Hari ini aku mau bacain curhat. Dan aku tadi barusan milihin gitu ya. Banyak banget yang nge-spam. Cuman kak save dong, kak mau curhat. Dibalesin kak gitu lagi. Padahal ini ada auto text-nya. Cuman ya udahlah ya. Semoga kalian yang emang pengen dibacain banget, pengen dibikinin konten, pengen ditanggepin banget, pengen cari solusi. Semoga Tuhan kasih jalan biar dibaca sama aku gitu ya. Jadi berdoa aja gitu. Oke, ini dia lewat WA, dia sebenarnya udah curhat cuman terlalu singkat. Habis itu dia kayak, maaf mbak tak ulang ben penak bacane gitu kan. Namaku ini, dia ngasih nama sama daerah tempat tinggalnya. Jadi gini mbak, aku anak pertama dari 4 bersaudara dan itu perempuan semua. Aku kelas 11 SMA. Karena pandemi, sekolah jadi menggunakan handphone. Jadi saat ini HP ku itu sudah rusak dan tidak bisa digunakan kembali. Mau minta orang tuaku tapi orang tuaku aja nggak ada yang kerja. Saat punya HP aku menjadi reseller soft case. Dan alhamdulillahnya itu bisa membantu orang tuaku. Tapi sekarang HP ku rusak jadi udah nggak bisa. Keluargaku lagi ada di bawah banget sekarang, mau makan aja susah, beras harus pinjam tetanggaku dulu. Aku udah coba nyari kerjaan sampingan tapi nggak ada pendapatanku, salah satunya ya dari HP itu. Keluargaku hanya ada 1 HP itu dan untuk 3 orang, aku sama adikku. 2, kelas 9 sama kelas 2 SD. Sekarang aja aku pinjam tetangga, aku mau minta saran sama bantuan Mbak Adel. Apakah aku harus berhenti sekolah buat ngeringanin beban orang tuaku? Tapi kalau aku berhenti masa depan adikku juga terancam. Sekarang lulusan SMP susah nyari kerja. Aku udah coba tanya ke teman-teman aku tapi malah jawabannya aneh-aneh, ono sing ngakon open BO barang. Terus temanku yang satu ngomong gini wae, kowe kan seneng nonton iku to YouTuber sing wong Semarang, jajal wae akui njalukno saran seperti malah dibantu. Dari itu aku berani cerita sama Mbak Adel. Makasih Mbak atas waktunya, semoga bisa ngobrol panjang nanti. Oke. Banyak yang ngechat kayak gini ke aku, bahkan ada beberapa yang langsung to the point minta tolong, minta kerjaan dan sebagainya, cuman emang gak pernah aku gubris gitu ya. Karena aku, ini mungkin kata-kataku emang, aku tuh sulit ngefilter mulut gitu guys. Jadi mungkin kata-kataku kadang kalau ngomong sering menyakitkan, sering bikin orang jadi marah, jadi sebel sama aku, jadi gak suka. Tapi ya udah gitu, emang gimana, emang begini adanya gitu. Sulit gitu ya. Makanya daripada aku ngomong mending aku diem, aku tahan aja gitu. Cuman gini, di sini aku juga mau menambah beberapa tim atau beberapa pekerja di sini di Adela Wulandari. Cuman ketika banyak orang yang masuk dan mereka punya spesifikasinya sendiri-sendiri, sedangkan banyak yang nggak sesuai sama yang aku butuhin, ya kan aku nggak bisa bantuin, ya kan? Terus atau ada juga speknya sesuai nih sama yang aku butuhin, tapi mungkin mereka pengalamannya lebih dan udah nuntut gaji yang besar, sedangkan aku nggak bisa ngasih itu. Kalau aku takutnya tuh gini loh, kalau 1 orang tak bantu dan orang banyak tahu aku bantu orang ini, akan lebih banyak orang lagi yang minta tolong ke aku dan aku takut nggak bisa memenuhin itu, takut aku nggak bisa bantuin gitu ya. Karena aku jujur aku bukan panti sosial yang bantu-bantuin, karena kalau punya pemerintah tuh apa? Dinas sosial. Jadi pemerintah tuh punya yang namanya dinas sosial. Terus kalau misalnya orang kekurangan kayak gini sekolahnya gimana? Sekarang itu kalau masalah sekolah sama daring-daring gini pemerintah ngasih bantuan kan? Pemerintah ngasih bantuan, coba kamu searching deh itu. Terus aku juga bingung nih, kamu ngechat aku pakai HP-nya siapa, soalnya DP-nya DP-mu. Jadi mungkin sekarang kamu udah punya handphone gitu ya. Cuman guys, aku itu lagi butuh 1 orang untuk jagain rumah, bersih-bersih rumah. Bersihin kamarku, ngerti kan? Bersihin kamarku, mernah-mernahkin, jaga rumah. Tapi yang tahan banting, ngerti gak? Kalau aku mau bantuin kamu, mau. Tapi aku gak bisa all out dan gak bisa kayak orang-orang sugih atau YouTuber lain pada umumnya yang ya tak bantuin sekolah ini. Gak bisa aku. Karena jujur aja, aku juga harus membantu keluargaku yang mungkin menurut kalian, wah Mbak Adel hidupnya udah enak, YouTuber, duitnya banyak. Hidup itu sawang sinawang. Aku berangkat dari minus, keluargaku juga butuh dibantu. Jadi masa aku bantuin tetanggaku tapi rumahku reot, kan aneh. Mungkin banyak dari kalian atau hatersku akan bilang, ya namanya kan bantuin orang, ikhlas mah ikhlas aja. Kayaknya aku bukan orang ikhlas. Jadi kalau kamu nanya ke aku, Mbak bisa bantuin? Bisa, tapi kamu mau gak kerja kayak gitu? Kamu gak ada handphone, nanti aku kasih handphone.
di rumah itu ada wifi, jadi kamu bisa belajar di situ. Tapi orang tuamu boleh nggak ke Semarang, rumahmu nggak di Semarang ya kan, begitu. Dan kalau buat anak-anak di luar sana yang lagi kekurangan, kayaknya pemerintah menyediakan bantuan yang tentang sekolah daring ini tuh ada bantuannya. Terus juga coba ngomong ke guru tuh biasanya ada penyelesaiannya kok. Atau mungkin diusahain minjem-minjem dulu juga nggak masalah. Atau kalau kalian mau nyari handphone murah di Kohmekel. Serius, itu aku beli dari handphoneku. Aku beli second sampai aku bisa beli handphone baru, handphone terbaru tuh di Kohmekel semua dan harganya miring. Bisa dicicil juga. Tapi BTW aku nggak pernah nyicil di Kohmekel. Ya karena aku anti ngutang-ngutang klub gitu. Kalau kamu mau beli handphone murah-murahan, siapa tahu Kohmekel juga mau sedekah gitu ya, ngasih handphone ke kamu, silahkan hubungin Kohmekel. Kohmekel yang mana? Kamu buka Instagramku, searching di following Michael Calvino ya di situ. Soalnya aku kalau bantuin tuh apa ya, dalam hatiku tuh kadang ada pergejolakan tersendiri, kayak keluargamu tuh masih banyak yang harus dibantu. Keluarga bapak ibuku, kakakku tuh loh, bukan keluarga besar Pak De Bude, sepupu ponakan, enggak. Bapak ibuku tuh harus dibantu. Kenapa kamu malah mendahulukan orang lain yang bahkan kamu gak kenal gitu ya. Papahku sakit tapi gak mau ke dokter, kadang kakinya bengkak, yang gitu-gitu. Nanti tiba-tiba sakit, harus ke rumah sakit, harus cek, butuh duit lagi. Kemarin kebanjiran apa segala macam, butuh duit lagi gitu, ngerti gak sih? Jadi mungkin kalau kalian menuntut, YouTuber harus baik, harus sedekah, terus ada beberapa orang yang nawarin aku untuk bantuin kita dong, kita dari lembaga ini, terus kita mau gini. Kayaknya sasarannya bukan di aku deh, kecuali aku yang mau. Karena kalau untuk membantu orang, aku kadang sedikit malu untuk nge-share itu di sosial media. Jadi kalau mau bantu kadang ya aku bantu-bantu aja, sesuka aku, sesuka hatiku mau, semau aku. Cuman kalau untuk bantuan yang besar dan itu penting ya, krusial kayak gini, aku lebih memilih untuk membantu keluargaku sendiri. Gitu, semoga bisa diterima penjelasanku. Dan buat kamu Dek, semoga dapat bantuan ya. Coba kamu cari dulu di daerah rumahmu, soalnya pemerintah udah ngasih sumbangan itu, udah ngasih bantuan kuota yang gitu-gitu ya kan Mas Bagus. Kayaknya soalnya itu udah ada di berita deh. Ada yang ngasih HP juga sih, siapa namanya? Ya itu ya. HP iPhonean. Sultan. Iya banyak. Jadi coba kamu lebih searching di situ aja deh. Soalnya kalau kamu mintanya ke aku, keluargaku harus aku bantu dulu. Nanti kalau keluargaku udah aman, udah gak kelimpungan, baru nanti aku bisa, insya Allah doain aja semoga aku bisa bantu orang gitu. Mungkin kalau aku bantu orang ya paling ngasih orang aja semampu aku di saat itu. Tapi kalau untuk berkelanjutan ngasih yang besar, kayaknya itu aku lebih memilih untuk keluargaku aja. Semoga penjelasanku aman ya di hati kalian. Maaf kalau mulutku gak ada filternya. Nih menurutku ini adalah bahasa yang sudah tertata paling baik menurutku gitu. Ada bahasa yang lebih keras lagi yang bisa aku keluarin, tapi kayaknya ini udah paling halus gitu. Jadi semoga kalian gak sakit hati dengan penjelasanku. Dan buat adiknya tetap semangat, jangan putus sekolah, minimal kamu SMA. Ketika kamu udah bisa lulus SMA atau enggak, kejar paket itu enggak masalah, tapi minimal tuh kamu harus S1. Atau kalau kamu punya rencana ke depannya yang sudah matang untuk masa depanmu dan kamu yakin kamu bisa raih itu, monggo gitu loh. Tapi rasional aja, sekarang S1 tuh udah menjamur di mana-mana. S2 juga belum tentu menjamin. Gitu sih, cuman kita tetap harus butuh kertas itu. Ngerti kan? Jadi jangan putus sekolah, ayo tetap semangat nyari kayak jualan. Mending kamu jualan hal yang aku suka, tak beli. Serius, aku anaknya kadang bisa realistis banget, kadang nggak nalar banget gitu ya. Jadi mending yang realis aja gitu ya, biar aku bantunya tuh juga enak gitu loh. Biar nggak susah di aku juga. Kan nggak enak ya kalau bantu orang tapi nggak ikhlas gitu kan, atau bantu orang hanya untuk ketenaran semata tuh kan nggak enak. Gitu aja sih, semoga bermanfaat videonya buat kalian yang nonton. See you on the next video, bye.